Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga selalu berkemudahan dan kesehatan dari Allah. Melanjutkan materi yang kemarin, sekarang kita menuju ke kemajuan teknologi digital di Indonesia. Kemajuan teknologi dianggap sebagai pendamping yang sesuai untuk ekonomi kreatif. Jumlah pengguna internet dan media sosial yang terus mengalami peningkatan dimanfaatkan sejumlah pelaku industri kreatif untuk menciptakan konsep hingga promosi produk mereka secara digital. Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia 2008 dalam buku Pengembangan Industri Kreatif 2025, jenis ekonomi kreatif dibagi menjadi 14 sektor industri atau ekonomi kreatif, diantaranya yang pertama ialah periklanan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan, komunikasi suatu arah dengan menggunakan medium tertentu, meliputi proses kreasi, produksi, distribusi dari iklan yang dihasilkan, misalnya riset pasar, perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruangan, terus produksi material, promosi kampanye, relasi, billboard dan sebagainya. Pemasangan berbagai poster dan gambar, menyebarkan selebaran pamflet, edaran, brosur, dan reklame sejenis distribusi itu disebut dengan penyewaan, serta ada membayar serta penyewaan. Contoh kolom untuk iklan, cuma di jalan pasti tahu, disewakan billboard ini dan sebagainya, itu adalah untuk pengiklanan. Yang kedua adalah arsitektur. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya, konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro ataupun desain interior dan sebagainya. Desain rumahnya, kalau desain interior itu ada orangnya sendiri, namanya desain interior sendiri, arsitek itu sendiri. Kita membahas sekarang arsitek. Sampai dengan level mikro, konstruksi misalnya arsitektur taman, terus desain dan sebagainya, itu termasuk. Yang ketiga adalah pasar barang seni. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka, serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar, swalayan, dan internet. Misalnya alat musik, percetakan, kerajinan, automobil, film, indie, dokumenter, seni rupa, dan lukisan, dan lain sebagainya. Yang keempat, sekarang yang kelima. Yang kelima adalah kerajinan. Kegiatan kreatif berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi produk yang dibuat dan dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berasal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan yang berupa batu berharga, serat alam maupun buatan kulit, rotan, bambu, kayu, logam, emas, perak, tembaga, perunggu, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan pengrajin atau disebut dengan kita kerajinan. Kalau yang membuat adalah pengrajin, kalau produknya adalah kerajinan. Terus selanjutnya adalah seni pertunjukan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan, misal pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, teater, opera, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah fashion. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, sepatu, desain aksesoris, produksi pakaian, mode dan aksesorisnya, konsultan lini produksi fashion, serta distribusi produk fashion dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah film, video, dan fotografi. Ini sangat digandrungi, ataupun fotografi ini sangat digandrungi karena apa? Untuk ditaruh di status atau ditaruh di Instagram ataupun foto profil. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi produksi film, video, dan jasa dokumenter, fotografi, serta distribusi rekaman video dan film, termasuk di dalam penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, eksibisi film, itu termasuk dalam film, video, dan fotografi. Selanjutnya adalah permainan interaktif. Kegiatan
kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi permainan komputer dan video bersifat hiburan, ketangkasan dan edukasi. Subsektor permainan interaktif sebagai hiburan semata-mata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran ataupun edukasi. Selanjutnya adalah desain. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, desain grafis, desain interior, desain produksi, desain industri, konsultan identitas, perusahaan dan jasa riset pemasaran, serta produksi kemasan dan jasa pengepakan itu disebut dengan desain. Terus selanjutnya adalah penerbitan dan percetakan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital, serta kegiatan kantor, berita, dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, material, uang kertas, belangko, giro, surat andil, obligasi, surat saham, surat berharga lainnya, dan lain. Paspor bisa, tiket pesawat terbang, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan penerbitan dan percetakan yang sering kita ketahui di pinggir jalan ataupun di daerah-daerah. Selanjutnya adalah layanan komputer dan perangkat lunak. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, pengolahan data, pengembangan database, dan pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya. Jadi kegiatan kreatif termasuk orang-orang yang paham di layanan komputer dan perangkat lunak. Selanjutnya adalah musik. Kegiatan kreatif berkaitan dengan kreasi, komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dan rekaman suara atau lagu. Musik bisa konser. Dari konser itu bisa membuka banyak lapangan pekerjaan, orang dagang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah radio dan televisi. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi, dan pengemasan acara televisi seperti game, kuis, reality show, terus berita, dan lain sebagainya. Penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio termasuk kegiatan stasiun rail, pemancar kembali, siaran radio dan televisi. Tapi hari-hari ini sudah jarang orang lihat televisi, lebih banyak melihat YouTube. Jangan terlalu banyak lihat YouTube karena takut meripati sakit. Digunakan secukupnya, sebutuhnya. Kalau tidak butuh ya sudah ditaruh, baca buku dan lain sebagainya. Bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Jangan sampai kita ketergantungan kalau tidak ada HP seperti tidak ada minum. Anak-anakku jangan sampai ketergantungan. Selanjutnya adalah terakhir riset dan pengembangan. Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha inovatif dan menawarkan penemuan ilmu teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan lain sebagainya yang berbau dengan riset dan pengembangan. Mungkin itu aja anak-anak, ketika ditanyakan bisa ditanyakan di grup yang sudah tersedia. Sekian, wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.